memuji dan menyembah Dia yang dianggap. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari semua jemaat, mari kita berdiri. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia bergerak dan tinggal. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya siapa? Satu-satunya penebus. Takkan mau dan hidup Tuhan yang berkenan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia menghidupkan dan pengharapan. Haleluya. Mari saudara semangat. Mari kita tepuk tangan di atas. Jangan ini. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia bergerak dan tinggal. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, bersamakan jiwa kita. Satu-satu, satu-satunya penebus. Takkan mau dan kita hidup. One, two, three. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita dalam kita. Ya, mari kita berdiri bersama-sama. Yesus, kau rela sertakan pada hati Tuhan.
Iya, no, itu tidak kata
bergembira bersama Yesus. Kini tiba saatnya kita masuk dalam penyembahan. Saya ajak teman-teman semua untuk kita berdiri bersama-sama seperti yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Hanya Dia pribadi yang mengenal kita. Amin. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya untuk Dia.
Kebenaran, agar kita semua punya acara kesyukuran dan juga
gereja keluarga community Kuala Lumpur. Nah, ada tadi kenal nama saya Sanusi. Oke, saya orang Somai sebenarnya, tapi boleh bahasa Somai. Nah, saya berasal dari Kampar Perak. Tapi istri saya dan tadi di bawah ini dari Ibu Dewi, dan dia orang Taman. Dia orang Taman. Nanti yang bercakap Taman dengan yang saya bercakap Taman, juga saya boleh berbahasa Taman. Karena ini ada dari istri saya. Oke, nah saya mengelola gereja di Mantin. Ada 3 gereja, 2 gereja orang asli, 1 gereja di Panda di Johor Bahru, di bawah kepimpinan gereja kami. Tapi dari mana waktu saya melayani di gereja orang asli di Mantin, karena kebanyakan jemaat kami ada di kampung, dan saya juga tinggal di kampung. Selain itu juga saya melayani sebagai exco member dengan SMB Songkok, gereja-gereja SMB Songkok di Malaysia, dan melayani di division mengetuai division Bahasa Malaysia SMB Songkok. Jadi pada malam ini saya mau kita semua mungkin ada waktu untuk mendengar pesan yang sangat penting yang ingin saya sampaikan kepada kamu semua tentang hidup. Saya percaya kalau kita bercakap tentang kehidupan, semua orang ingin memiliki kehidupan yang baik. Oke? Saya mau lihat, saya mau memiliki kehidupan yang baik. Coba katakan amin. Ada sedikit saja. Ada yang mau memiliki kehidupan yang baik. Coba katakan amin. Saya mau lihat. Saya percaya semua kita ingin memiliki kehidupan yang baik. Karena kita lihat di dunia ini sepertinya tidak adil dengan kita. Kalau kita bercakap tentang keadilan, dunia ini sepertinya tidak adil. Kenapa saya katakan tidak adil? Karena dunia ini selalu membuat kita susah. Dunia ini selalu membuat kita dalam masalah. Dunia ini selalu akan membuat kita terancam. Dunia ini selalu membuat kita letih, lesu, lemah, tidak berdaya, dan kadang-kadang kita dengar kesaksian. Ya, akhir-akhir kita mau mengakhiri kehidupan. Kenapa? Karena kita melihat dunia ini begitu kejam dengan kita. Kadang-kadang kita tidak mampu untuk hidup, tidak mampu untuk meneruskan kehidupan kita sebagai manusia. Nah, malam ini saya mau beritahu kamu satu perkara yang sangat penting, karena sebagai manusia kita perlu sesuatu, kita perlu seseorang yang boleh membuat kehidupan kita baik. Ya, kita perlu seseorang yang akan membuat hidup kita ini sempurna. Karena tadi saya katakan di awal, dunia ini selalu membuat kita susah, dunia ini selalu membuat kita sengsara. Ya. Dan saya sendiri dulu pernah juga melibatkan diri saya dengan hal-hal yang tidak baik, dan akhirnya saya mulai terjebak dengan satu keadaan yang akan hidup dengan mau mati. Namun hal yang paling penting yang saya lihat dan apa yang saya lakukan dalam kehidupan saya mulai melihat sesuatu yang sangat penting yang ada dalam diri saya, di mana kalau saya memiliki kehidupan yang baik, dan saya juga harus memiliki kehidupan yang baik. Nah, hari ini saya mau membaca satu petikan firman Tuhan daripada Mazmur 103 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Oke, dengar ya. Ini pesan daripada Tuhan dari kita semua pada malam ini, karena setiap yang kita perlu Tuhan. Ya, kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Nanti saya akan beritahu kenapa kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 14 ayat 17 katakan, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput
Tetapi yang paling penting, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia dan keadilan bagi anak cucunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hati kami pada malam ini. Saat kami belajar kebenaran-Mu, Engkau berbicara ke dalam kehidupan kami. Engkau jawab kami supaya kami mengerti kebenaran, mengerti jalan kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Yesus Tuhan yang Maha Kuasa, yang menyelamatkan, bahkan memberikan kami kehidupan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, firman Tuhan ini berbicara tentang hidup kita semua. Kita lihat di dunia ini tidak ada yang kekal. Di dunia ini selalu membuat kita dalam kesusahan, kesengsaraan. Di dunia ini selalu membuat kita berdebat dengan hal-hal yang kadang-kadang kita tidak mampu untuk hadapi. Pada dikatakan tadi, walaupun bunga itu cantik, kalau kamu lihat bunga itu cantik, luar biasa hebat, rumput itu hijau, luar biasa hebat, tapi akan ada waktunya bunga itu juga akan layu dan gugur. Akan ada waktunya juga nanti rumput itu akan layu dan mati. Karena kita lihat ini adalah keadaan di dunia ini, kadang-kadang hebat macam mana pun hidup kita, luar biasa macam mana pun hidup kita, indah macam mana pun kehidupan kita, ya mungkin kaya macam mana pun kita, karena satu hari nanti, ya Alkitab katakan tempat itu tidak akan mengenal kita, ya, dan kita juga mungkin akan kehilangan dengan apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita, saudara. Dan saudara itu bila firman Tuhan ini dikatakan bahwa ya kasih setia Tuhan, ya kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya di kehidupan kita, bahkan sampai ke anak cucu kita, saudara. Amin. Nah, ini luar biasanya kebenaran firman Tuhan di kehidupan kita. Artinya setiap dari kita, saudara, kita perlu Tuhan. Mau tidak mau kita memerlukan Tuhan, karena dunia ini selalu membuat kita dalam kesengsaraan. Jelas kita lihat, ya, karena keadaan kadang-kadang membuat kita buta untuk melihat kebenaran dan untuk melihat sesuatu yang baik yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita semua. Nah, ingat hal yang pertama, saudara, Alkitab sudah katakan kasih setia Tuhan. Walaupun kita tahu di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, tidak ada kita akan mati sampai seumur hidup kita. Sedangkan akan ada waktunya kita akan berdepan dengan kesusahan dan juga kesedihan. Amin. Nah, mengapa? Yang mengapa kita perlu Tuhan? Yang mengapa? Karena di dalam Roma pasal 3, Alkitab katakan semua manusia sudah berdosa. Nah, karena dosa inilah yang akan membuat kehidupan kita, saudara, dalam kesusahan. Dosa inilah yang membuat kehidupan kita selalu dalam masalah. Karena setiap dunia ini penuh dosa, kejahatan, dan penderitaan. Betul lagi bahwa manusia tidak boleh menyelamatkan dirinya sendiri melalui perbuatan. Dan kita sendiri pun tidak mampu untuk mengatasi ini. Ya, kita sendiri pun tidak mampu untuk berdepan dengan cabaran demi cabaran. Saya selalu beritahu anak saya, ya saya selalu beritahu anak saya, ketika anak saya belajar di Stanford University, tidak jauh dari sini. Hebat macam manapun pendidikan kamu, luar biasa macam manapun pelajaran kamu, kamu sekolah swasta pun saya tidak kisah. Satu hal dalam kehidupan kamu, kalau kamu tidak menerima kasih karunia Tuhan, kalau kamu tidak ada Tuhan dalam kehidupanmu akan menjadi sia-sia. Ya, karena di dunia ini, dunia yang penuh dengan kejahatan ini selalu akan menyerang kita. Di dunia
Ya kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Nah, sebab itu saya akan berkata, Yesuslah jalan kepada kehidupan. Amen. Yesuslah adalah jalan kepada kehidupan. Nah, di zaman Tuhan aku katakan begini. Nah, di dalam Yohanes 14 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sebut lagi ayat. Kisah Rasul pasal 14 ayat 2. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Nah, ini saja pengharapan kita sudah. Nah, ini saja jalan kepada kehidupan kita. Nah, justru kita melihat di dalam kehidupan kita, kita tahu dunia ini semakin kejam dan kita semakin kejam dan kita, namun kita ada satu jalan keluar. Jalan keluar yaitu kita, sebab kita perlu Yesus, maka kita perlu mencari Yesus di dalam kehidupan kita sendiri. Ya, kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ya, dulu ketika orang tua saya berkata, saya mesti kamu pilih cari Tuhan atau bisnis, cari Tuhan atau bisnis. Ya, saya berkata, saya hanya satu pilihan saja. Saya mau cari Tuhan. Kalau saya ikut orang tua saya bisnis, mungkin hidup saya hancur. Karena dunia bisnis yang dilakukan oleh orang tua saya terletak di tempat yang tidak sehat, terletak di hospitalan yang tidak sehat. Maka saya beritahu dia, saya tidak mau bisnis dengan Bapak. Saya mau untuk Tuhan, saya mau melayani Tuhan, dan saya mau menggunakan hidup saya dengan Tuhan. Karena saya tahu bahwa jalan kepada kehidupan saya bukanlah duit. Jalan kepada kehidupan saya bukanlah nikmat dunia. Duit akan hilang. Nikmat dunia akan hilang. Kebebasan dunia ini sementara. Ya, tetapi akhir hidup kita akan sengsara. Akhir hidup kita akan berhadapan dengan kesusahan, permasalahan yang banyak. Tetapi kita katakan sekali lagi, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Amin. Nah, saya itu saudara, suatu kenapa Yesus datang ke dunia? Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Kenapa? Ya, Alkitab berkata, karena begitu besar kasih sehingga Dia sanggup datang ke dunia ini. Tetapi barang siapa percaya, ya, dia akan diselamatkan. Dan satu jalan yang paling penting yang terlihat di depan kita, saudara, adalah kita mencari Tuhan. Kita percaya Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan disitulah kita akan menikmati kehidupan saudara. Amin. Nah, kalau kita tidak percaya baik, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita percaya Yesus? Ya, apa yang terjadi kepada kita kalau kita percaya dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus? Nah, seperti yang dikatakan tadi, firman Tuhan, kasih setia Tuhan. Nah, ini saya tidak perlu beritahu lagi. Kasih setia Tuhan. Kalau kita percaya Yesus, maka kasih setia Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya Yesus, kita akan menikmati kehidupan dan kita akan lihat kehidupan kita berubah. Ya, karena Alkitab katakan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang pertama, saudara, akan terjadi, Tuhan akan mengubah status hidup kita.
Dahulu kita berdosa, kalau kita percaya Tuhan, standar hidup kita diubah. Ya, kita lihat kuasa iblis ataupun kuasa kematian, kuasa maut tidak boleh lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Karena kita memiliki Yesus. Ya, Yesus akan mengubah status hidup kita daripada berdosa kepada keselamatan, bahkan kepada kehidupan yang baik. Ya, karena kita lihat kalau kita hidup tanpa Tuhan, kalau kita hidup tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, ya, maka dosa akan berkuasa. Suatu banyak di dunia ini orang yang tidak memiliki Tuhan dan Tuhan dia tidak memiliki kemampuan untuk meneruskan hidup. Kenapa? Karena tidak mampu untuk berdapat cabaran demi cabaran, kesusahan demi kesusahan. Ya, namun satu hal yang kita tahu, ya, ketika kita percaya Yesus, ketika kita melakukan hidup kita dalam tangan Tuhan Yesus, status hidup kita. Dahulu kita telah berdosa, tapi di rumah kita katakan semua manusia berdosa dan semua manusia akan kehilangan kemuliaan. Maka dosa inilah yang selalu membuat kehidupan kita selalu susah, selalu sengsara, selalu berdepan dengan cabaran. Ya, bukan berarti kita tidak ada cabaran kalau kita terima Yesus. Kita berdepan, tapi kita memiliki Tuhan. Karena Yesus selalu menyertai kita, saudara. Amin. Nah, ini yang pertama, status hidup kita akan diubah. Ya, daripada dosa, daripada pendosa, kita akan diubah kepada keselamatan kekal. Karena Yesus berkata, barang siapa percaya mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus akan dibangkitkan daripada antara orang mati, dia akan diselamatkan. Amin. Nah, ini status hidup kita, saudara. Daripada pendosa menjadi kepada keselamatan, kehidupan yang kekal satu hari nanti ketika kita kembali ke surga. Amin. Yang kedua, Tuhan akan mengubah karakter dan cara hidup kita. Nah, saudara, kita lihat hal yang membuat kita dalam masalah ataupun berdepan dengan cabaran adalah kehidupan kita sendiri. Karena tadi dosa berkuasa, maka kita melakukan hal-hal yang berdosa. Kalau dunia berkuasa dalam kehidupan kita, maka kita akan melakukan hal-hal dunia, sehingga kita tidak nampak kesusahan-kesusahan masa depan hidup kita. Tetapi Alkitab katakan, saudara, kalau kita percaya Yesus, kalau kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, Alkitab katakan Tuhan akan mengubah karakter kita. Tuhan akan mengubah cara hidup kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi. Tuhan Yesus mengajar kita untuk hidup benar. Tuhan Yesus mengajar kita untuk hidup baik. Kalau kita mau melihat hidup kita, karakter hidup kita diubah, ya datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau dosa kita diampuni, menerima keselamatan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita mau, dahulu kita mungkin orang kasar, ya dahulu mungkin orang yang kita orang selalu menyakiti hati orang, kalau dahulu dia selalu melakukan kejahatan, dan kamu mau ubah kehidupan kamu, hanya satu jalan saja, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengubah karakter kita. Karena Tuhan Yesus akan mengubah cara hidup kita. Tuhan Yesus akan mengubah seluruh kehidupan sikap kita menjadi baik, menjadi sempurna, lebih baik, dan kita akan lebih mengasihi. Karena kita akan lebih mengasihi. Nah, Yesus akan mengajar kita bagaimana untuk mengasihi. Ya, saudara, ini saya juga orang yang boleh dikatakan nakal. Kalau saya marah, saya tidak akan suka minta maaf dengan orang itu. Ya, saya tidak akan suka minta maaf sama orang itu. Karena kalau saya marah, apalagi kalau saya sangat marah, bukan mau meminta maaf benci lagi ada, tetapi Tuhan Yesus menolong kita, ya, untuk mengasihi. Ya, karena
mengasihi, saya boleh mengasihi. Ya, bukan sahaja bukan saja orang lain, yang penting keluarga saya sendiri, istri saya sendiri, bahkan juga sesama saya sendiri. Ya, karena firman Tuhan mengajar, ya, untuk saya mengubah kehidupan saya, mengubah karakter saya, mengubah perbuatan saya, mengubah cara hidup saya. Bahkan kita semua saudara, kalau kita mau mengubah kehidupan kita, hanya satu cara. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Yesus akan mengubah kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, Tuhan akan mengubah tujuan hidup kita. Allah katakan hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam. Tuhan akan mengubah tujuan hidup kita. Kalau dahulu sebelum terima Tuhan, ya dunia akan selalu membawa kita ke satu tempat yang penuh dengan kesulitan. Tetapi ketika Yesus datang dalam kehidupan kita, ketika Yesus datang dalam hidup kita sebagai Tuhan dan bersama pribadi kita, sudah tujuan hidup kita akan berubah. Karena destinasi penting yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu jaminan keselamatan dan juga kehidupan kekal di surga. Amin. Ini adalah hal yang sangat penting. Nah, tujuan hidup kita ini penuh dengan makna, karena ketika kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara, kita akan selalu mendapat pertolongan dari Tuhan. Tuhan akan selalu hadir menolong kita. Tuhan akan selalu hadir memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan selalu hadir memberikan kita semangat untuk meneruskan kehidupan, karena Tuhan Yesus selalu memimpin kita. Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia maha hadir, dia akan datang menolong kita. Nah, Tuhan kita saudara juga berbicara tentang mujizat Tuhan, penyembuhan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. 2 hari yang lalu, pukul 10 malam saya dipanggil oleh satu jemaat. Ya, satu jemaat saya dihubungi, pastor tolong datang, mak saya sudah tenang. Ya, ibu saya sudah tenang. Dan saya dengan istri saya dan juga beberapa pemimpin gereja kami bergegas pergi ke kampung satu lagi, kampung Depok di sebelah. Kami bergegas ke sana pergi, dan saya tengok dia sudah proses proses perbuatan dia. Dia sudah tanda awal stroke, karena mulut dia sudah belok. Ya, kata-kata dia itu sudah tidak betul. Ya, stroke. Dan kami jemaat tidak tahu apa mau berbuat. Saya beritahu keluarga dia, mari hantar ke hospital. Ya. Lalu anak-anaknya kata, mak dari tadi dia tak mau pergi hospital, dia tak mau pergi hospital. Dia tak mau pergi hospital. Saya kata, macam mana kena ini? Dia ada masalah. Ya, saya tidak beritahu karena dia stroke, tapi saya tahu dia stroke. Ya, karena tidak bercakap, mulut dia sudah belok. Ya. Lalu ketika saya mendengar daripada anak-anak dia dan dia tidak mau pergi ke hospital, saya kata tidak harus pergi. Ya. Dan mereka coba untuk tapi tidak mau. Lalu saya memanggil semua jemaat, kami berdoa. Dan kami bersatu hati berdoa dalam rumah yang kecil, kami berdoa. Kenapa kami percaya dan kami tahu tujuan Tuhan dan tujuan kita, dia akan menyembuhkan kita. Satu penyakit dia akan menyembuhkan kita. Dan ketika kami berdoa dan kami terus berdoa, kami percaya. Dan saya hanya berkata satu, Tuhan, kalau Engkau mengasihi dia, Tuhan Engkau ambil dia. Dan saya lihat dia sudah mulai suka untuk bernafas. Dan apabila dia tidak mau ke hospital, ya,
Saya berkata, kalau engkau masih lagi mengasihi dia, engkau ambilnya. Tetapi kalau tidak, tolong lakukan mujizat-Mu atas dia. Nah, saudara, kami terus berdoa, kami percaya hanya Tuhan saja juru selamat, hanya Tuhan saja yang boleh melakukan mujizat, hanya Tuhan saja yang boleh menyembuhkan. Ya, dan saudara, misi saya di sini, ya, setelah hampir 1 jam kemudian dia bangun dan mulutnya dari berong kembali. Dan saya tidak tahu. Semua orang tiba-tiba dia bercakap seperti biasa. Tiba-tiba dia boleh mau bangun dan minum air dan dia bercakap seperti biasa. Dan saya heran. Nah, ini Tuhan kita, saudara. Amin. Ini Tuhan kita. Tuhan Yesus yang boleh menyembuhkan. Hanya 2 hari yang lalu. Ya. Dan hari ini saya juga menghubungi saudara saya, bertanya kepada dia, bagaimana keadaan dia? Dia sudah boleh duduk, makan, dan minum seperti biasa, tapi belum boleh bergerak banyak. Walaupun saya menasihati keluarga, tolong hantar ke hospital. Dia kita doa, kita percaya Tuhan, tapi tolong dihantar ke hospital. Dan kita tidak tahu yang semua itu. Saya tidak tahu dia mediskop atau maniskop, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan menyembuhkan dia. Nah, sudah kita akan berubah. Ya, sudah hampir mati, sudah dalam keadaan yang mungkin akan lumpuh sepenuhnya, tetapi Tuhan ubah. Amin. Ya, ini Tuhan kita. Ya, dia akan mengubah Tuhan hidup kita. Kalau dulu kita hidup dalam kesusahan, kalau kita percaya Tuhan akan hidup mengubah Tuhan kita. Kita akan memiliki kehidupan yang sempurna, saudara. Itu Tuhan kita, saudara. Yang paling penting, kita akan selalu diberikan damai sejahtera. Kita akan selalu diberikan sukacita. Kita akan selalu diberikan kekuatan. Nah, ini hidup kita, saudara. Kalau kita mau hidup kita berubah, kalau kita mau hidup kita diberkati, datang kepada Tuhan Yesus. Yesus akan hadir di kita, memberikan kekuatan kepada kita, malah mengubah hidup kita, mengubah karakter kita, perbuatan kita, akan harap hidup kita juga itu. Amin. Nah, terakhir saya katakan satu ketika firman Tuhan dari kesimpulan, saudara. Alkitab katakan kalau kita percaya Yesus, baik orang yang percaya Yesus atau yang sudah percaya Yesus, ini bagian yang paling penting dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Filipi 2:12-16. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan sahaja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keredaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersurut-surut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada terkait dan tiada ternoda, sebab anak-anak Allah yang tidak tercela di tengah-tengah angkatan yang belok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar kamu dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba, tapi tidak percuma bersusah-susah. Ini dia kehidupan yang baik apabila kita hidup di dalam Tuhan. Sebab itu kenapa kita perlu Tuhan? Supaya hidup kita baik. Kenapa kita perlu Tuhan? Sebab hidup kita ini akan sempurna. Kenapa kita perlu Tuhan? Kita akan mengubah gaya hidup kita. Kenapa kita perlu Tuhan? Supaya tujuan hidup kita berubah. Amin. Bagaimana kita berdiri? Kita akhiri dengan doa pada malam ini. Mari kita berdiri semua. Saya menyanyikan lagu tadi, lagu penyembahan seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Kita nyanyikan yang perlahan dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan, karena firman Tuhan berbicara bahwa kita perlu Tuhan.
sia-sia. Tanpa Tuhan, hidup kita tiada makna. Sama seperti bunga walaupun cantik, tapi akan ada waktunya dia juga akan gugur. Sama seperti rumput hijau cantik, tapi akan ada waktunya yang lain lalu mati. Artinya tidak ada yang kekal. Yang kekal adalah keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Yang kekal adalah kehidupan kita. Suatu hari nanti kita kembali ke surga, kita akan menikmati tahta Tuhan. Dan Tuhan berikan kepada kita ketika
Dia akan mengubah hidup kita. Sesusah apapun kehidupan kita, saudara, kalau kita undang Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia akan mengubah hidup kita. Suatu pada malam ini, firman Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepada Dia, Dia akan menikmati kehidupan yang penuh dengan keselamatan, janji keselamatan, bahkan kehidupan yang sempurna ketika masih hidup di dunia ini." Justru itu, saudara, tidak perlu guna, tidak perlu guna. Pada malam ini saya mau memberi kesempatan ini kepada Anda. Kalau mungkin ada yang terkadang yang belum menerima Tuhan, mungkin ada kamu yang belum mengalami pengalaman bersama Tuhan Yesus dalam hidupmu, dan saudara rasa sudah ingin mengundang Yesus dalam hidupmu, dan mau menerima sebagai Yesus dalam hidupmu. Saudara boleh angkat tangan. Saya mau lihat tangan. Saudara boleh angkat tangan. Siapa yang ingin membuka hati? Siapa yang ingin membuka hati untuk menerima Tuhan? Kata itu sebenarnya tidak ada cara lain, tidak ada orang lain yang boleh membantu kita, yang boleh menguatkan kita, yang boleh mengubah hidup kita. Dan saya mau tinggalkan saudara percaya pada Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan dan bersama kita, yang memampukan kita, yang akan memberikan terbaik kekuatan bagi kita. Saya percaya Tuhan, karena saya tahu dari Tuhan bersama. Saya percaya Tuhan, dan saya tahu Dia mengubah hidup saya. Mungkin saudara rasa sedang tidak apa. Nanti di rumah ketika saudara rasa biasa oleh Tuhan, kita ada hamba Tuhan di sini, Mas Abel, dan juga ada pemimpin di kampung ini, hubungan kita boleh bertemu dengan dia. Beritahu saya mau terima Tuhan. Saya mau serahkan hidup saya dalam tangan Tuhan. Saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara boleh bertemu dengan mereka. Saudara boleh beritahu mereka, dan mereka akan pimpin kamu. Karena di dunia ini, dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak mampu sebenarnya. Kita tiada kemampuan. Maka suatu cara yang boleh mengubah hidup kita, yaitu Yesus. Yaitu Yesus. Seperti saya katakan, kalau saudara terbuka hati, dan nanti mungkin pertemuan saya boleh, atau nanti kalau saudara rasa segan, boleh bertemu dengan pastor dan juga pemimpin gereja. Terima mereka. Saya berharap saya mau terima Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak berkati kami semua pada malam ini. Firman-Mu sudah bercerita, kebenaran-Mu sudah disampaikan. Maka Engkau yang bekerja di dalam kehidupan mereka, Engkau mempunyai kuasa untuk menyelamatkan. Engkau yang bekerja, Engkau yang menjawab, Engkau yang akan melumpuhkan. Terima kasih Tuhan. Hari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati sisi kita, berkati semua yang akan kita lakukan. Dalam nama Yesus
saya yang ini untuk negara depan. Oke, kita meresmikan 1 tahun gereja untuk tahun ini, dan kita ada 4 orang wakil untuk memotong ribbon. Dipersilakan, ambil tempat. Pilih mana ribbon yang paling penting. Oh iya, bulatan. Jadi 1, 2, 3. Dengan ini rasminya kita memulakan acara kebudayaan kita malam ini. Bandingan. Seterusnya kita buka budaya. Oke, ini wajib. Nah, ini wajib.
Bella, no? Oke, kita persilakan Mas Fadil memberi potongan khas untuk review kita malam ini. Terima kasih kita sudah hadir malam ini untuk memberi memberkati kami semua dengan firman yang luar biasa. Kami merasa diberkati. Yang kedua, seterusnya kita menjemput penerusi dulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih teman bersama. Terima kasih ya. Yang kedua dari seterusnya untuk wakil Tobatin dipersilakan. Terima kasih karena menyambut kami dengan baik, dengan luar biasa. Kami merasa sangat diterima di tempat ini dan kami berbesar hati berada bersama dengan masyarakat di tempat ini. Terima kasih dari GPPD. Mari kita saksikan video di depan ini. Rekaman ko lang.